Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, senyum kanan, senyum kiri, bahagia. Allahu Akbar. Mana suaramu? Ini suaraku. Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Yuk, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman, supaya lebih semangat lagi, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyinya, di sini senang, di sana senang. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 supaya lebih semangat lagi. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Yeay, semua teman-teman kelas 1 sudah semangat ya. Walaupun belajar di rumah, tetapi teman-teman harus diniatkan untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Oh iya teman-teman, ada yang tahu hari ini belajar apa? Kalau teman-teman sudah melihat jadwal pelajaran yang ada di weekly plan, pasti sudah tahu sekarang jadwalnya apa. Iya, sekarang jadwalnya adalah aturan sebelum belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana sikap duduk yang baik ketika belajar. Tetapi sebelum belajar, teman-teman juga harus belajar tentang aturan yang ada di rumah. Ini ya judulnya. Materi yang akan Ustadz sampaikan adalah aturan sebelum belajar. Silakan teman-teman yang sudah memiliki buku tema 1, yaitu diriku, dibuka bukunya. Ya. Tema 1 diriku. Apa itu aturan di rumah? Apa kira-kira teman-teman? Aturan di rumah biasanya adalah peraturan yang dilaksanakan di rumah. Siapa yang membuat aturan di rumah? Yaitu orang-orang yang ada di rumah. Di rumah ada siapa saja teman-teman? Ada teman-teman, ada ayah, ada ibu, ada yang punya kakak, ada yang punya adik, atau ada yang tidak punya kakak dan adik, atau mungkin ada yang masih dengan kakek dan neneknya.
Itulah orang-orang yang membuat aturan di rumah dan juga yang melaksanakan aturan di rumah. Ya, teman-teman pasti punya banyak sekali aturan di rumah. Seperti misalnya menaruh sandal pada tempatnya atau membersihkan rumah setiap hari. Bersihkan rumah setiap hari? Kok bisa? Padahal teman-teman kan tugasnya adalah belajar. Padahal tidak, teman-teman. Yang bertugas membersihkan rumah yaitu semuanya, termasuk teman-teman. Jadi, ketika teman-teman kamar tidurnya kotor, siapa yang bertugas membersihkan? Apakah ibu atau ayah? Bukan, teman-teman. Yang bertugas membersihkan kamar tidak lain adalah teman-teman sendiri. Karena orang-orang di rumah memiliki tugas yang sama, yaitu membersihkan rumah. Selain itu, ada aturan apa lagi, teman-teman? Aturan di rumah, misal makan harus tepat waktu. Ketika di pagi hari, teman-teman makan pada pukul 6 pagi. Ketika di siang hari, teman-teman makan pada pukul 1. Pada malam hari, teman-teman makan malam pada pukul 7 malam. Itulah yang dinamakan aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, tadi sudah Ustadz sebutkan ya, bahwa menjaga kebersihan rumah adalah tugas semua warga rumah. Jadi, salah satu aturan yang ada di rumah ialah selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan ternyata adalah aturan yang ada di rumah, teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang di rumah tidak ada aturan menjaga kebersihan? Pasti semuanya punya aturan untuk menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada dari teman-teman yang ketika memiliki sampah dibuang di lantai terus tidak apa-apa? Apakah ada yang seperti itu? Ustadz jamin pasti semua teman-teman akan dimarahi sama ayah bunda ketika ada teman-teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, sekarang yuk teman-teman semuanya membuka buku tema 1 diriku. Buka halaman 103 ya, Ustadz tunggu. Sudah teman-teman? Kalau sudah, kita mencoba membaca bersama. Dari ayo berdoa. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Tidak lupa senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Tuhan. Menjaga kesehatan dan merawat tubuh supaya tetap bersih dan sehat merupakan bentuk rasa syukur kita atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Ayo membaca. Setiap hari kalian melakukan kegiatan, baik di sekolah dan di rumah. Ketika melakukan kegiatan, kadang tubuh kita berkeringat dan berbau. Kewajiban kita tetap menjaga kebersihan dan merawat tubuh. Ada beberapa benda di sekitar yang digunakan untuk merawat tubuh. Ada sabun yang digunakan untuk mandi. Ada sikat dan pasta gigi yang digunakan untuk menggosok gigi. Ada juga sisir untuk merapikan rambut. Ada juga sampo untuk mencuci rambut. Nah, itulah teman-teman benda-benda yang ada di rumah kita yang biasa kita gunakan untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dan merawat tubuh. Tadi yang pertama, benda apa?
Betul, ada sabun. Yang kedua, ada sikat gigi dan pasta gigi. Yang ketiga, ada sisir. Yang keempat, ada sampo. Masing-masing benda tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Pasti teman-teman semua punya di rumah. Makanya jangan sampai benda itu tidak pernah dipakai. Kalau tidak pernah dipakai, artinya teman-teman tidak pernah membersihkan diri. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ya bahwa sabun itu digunakan untuk mandi. Kegiatan mandi merupakan kegiatan membersihkan diri untuk menjaga kebersihan. Mandi dilakukan di pagi hari dan sore hari. Mandi menggunakan sabun supaya bersih. Ketika mandi, sebaiknya sekaligus menyikat gigi. Ya, jadi mandi itu dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Nah, sekarang karena teman-teman sudah mulai sekolah, walaupun belajar dari rumah, tetapi teman-teman harus tetap bangun pagi dan mandi di pagi hari, teman-teman. Kalau bisa, sebelum jadwal pelajaran dimulai di pukul 7 kurang seperempat, teman-teman harus sudah siap ya. Jadi mandinya kira-kira pukul berapa? Ya, sekitar pukul 6 teman-teman harus sudah mandi. Ya. Kemudian ada kegiatan sikat gigi. Sikatlah gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Sikat gigi sebaiknya dilakukan 3 kali sehari, 2 kali ketika mandi, ditambah 1 kali sebelum tidur. Nah, siapa yang sudah melaksanakan itu sikat gigi sebanyak 3 kali sehari? Kalau ada, angkat tangan. Atau barangkali masih ada teman-teman yang sikat gigi 1 hari 2 kali. Ya, tidak apa-apa. Minimal teman-teman sikat gigi 2 kali sehari. Yaitu ketika kapan? Itu ketika mandi pagi dan mandi sore. Alangkah lebih baiknya lagi kalau ditambah sebelum tidur ya teman-teman. Supaya apa? Supaya gigi kita tetap bersih ketika kita tidur. Nah, kegiatan menjaga kebersihan selanjutnya yaitu mencuci tangan, teman-teman. Cucilah tangan sesering mungkin supaya tetap bersih dan sehat. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan sesering mungkin. Sebelum belajar juga sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan yang baik bisa dilakukan sebagai berikut. Nah, saya akan jelaskan urutan-urutan bagaimana cara kita mencuci tangan. Tapi sebelum itu Ustaz ingin mengingatkan teman-teman ya, supaya apa? Supaya selalu mencuci tangan baik di rumah maupun di luar rumah. Ya, apalagi ketika kondisi pandemi corona seperti saat ini ya teman-teman. Jadi kita harus sering melakukan cuci tangan. Terus bagaimana Ustadz kalau misal kita berada di luar rumah? Nah, kalau kita sedang berada di luar rumah, teman-teman bisa menyediakan hand sanitizer. Ya, apakah itu hand sanitizer? Yaitu alat mencuci tangan berupa cairan alkohol. Nah, itu bisa minta tolong ke ayah bundanya ya untuk dibelikan atau disediakan supaya membawa hand sanitizer kemanapun teman-teman bepergian. Nah, ketika di rumah pun teman-teman harus tetap selalu mencuci tangan, apalagi ketika kita habis keluar rumah. Ketika kita masuk ke rumah, usahakan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita bersih dari segala macam kuman dan virus yang kita bawa. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, ini ada gambarnya. Nomor 1, rapatkan kedua tangan seperti ini di bawah aliran air dengan sabun.
Jadi teman-teman melakukan cuci tangan ini di bawah keran ya, gampangannya di bawah aliran air, kemudian sudah memakai sabun, kemudian digosok-gosok seperti ini. Saya. Kemudian langkah kedua, letakkan telapak tangan yang kanan di atas punggung tangan kiri seperti ini. Kemudian digosok-gosok. Nah, ini masih kondisi berbusa ya teman-teman. Kemudian langkah ketiga, kaitkan kedua telapak tangan, gosok kedua telapak tangan di antara jari-jari. Seperti ini teman. Bisa ya. Selanjutnya, langkah keempat, kedua telapak tangan disatukan dengan posisi menguncup seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Di gambar juga ada, Ustaz juga bisa mempraktikkan juga seperti ini. Ambil di tekan-tekan ya. Kemudian setelah itu pegang jari tangan kanan, kemudian gosok memutar. Begitu juga sebaliknya, jempol sebelah kiri juga digosok-gosok memutar. Kemudian yang terakhir, gosok ujung jari kanan pada telapak tangan kiri seperti ini teman-teman. Begitu juga sebaliknya, tinggal gosokkan ujung jari kiri pada telapak tangan kanan seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kemudian basuh dengan air sampai bersih, sampai tidak berbusa kembali. Bisa dipahami? Nah, setelah itu baru kita membaca lagi. Yuk teman-teman, buka bukunya halaman 126. Nah, kalau sudah, coba kita baca bersama ya. Ini merupakan sikap duduk yang benar saat belajar. Kita baca dari atas ya. Ayo menambah wawasan. Kapan kita harus mencuci tangan? Mencuci tangan dapat dilakukan kapan saja. Mencuci tangan dapat dilakukan setelah beraktivitas di luar rumah. Mencuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan dilakukan sebelum tidur. Cucilah tangan dengan air bersih dan sabun. Ayo mengamati. Menunjukkan sikap duduk yang benar saat menulis. Sekarang tanganmu sudah bersih. Tadi sudah mempraktikkan ya. Kita tahu ya bagaimana cara mencuci tangan. Ayo kembali ke ruang kelas. Nah, karena kita tidak ada di ruang kelas, jadi teman-teman tetap di rumah ya. Kalian mengikuti kegiatan selanjutnya. Duduklah dengan tertib. Kalian akan belajar sikap duduk yang benar saat menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar cara memegang pensil yang benar. Yang di atas sendiri ya, bisa ya, bagaimana cara memegang pensil yang benar. Coba dipraktekkan teman-teman. Ambil pensilnya, kemudian memegang pensil seperti pada gambar yang ada di atas. Kemudian sikap duduknya juga yang benar saat menulis, yaitu tegap. Badan tegap, kemudian tangan berada di atas meja. Coba teman-teman boleh sambil menulis apapun yang teman-teman bisa tulis, atau coret-coret di kertas yang ada di depan. Silakan. Ya, kemudian ternyata teman-teman di bawah itu ada gambar juga cara memegang pensil yang salah. Nah, apakah masih ada dari teman-teman yang memegang pensil dengan cara seperti yang ada pada gambar di bawah? Ya, sekarang karena teman-teman sudah tahu kalau itu cara memegang pensil yang salah, jadi gunakan cara memegang pensil yang benar. Kemudian di bawah juga ada sikap duduk yang salah saat menulis, yaitu badannya membungkuk. Nah, dari teman-teman di sini apakah ada yang masih duduknya membungkuk? Baik ketika belajar maupun ketika duduk biasa. Nah, itu namanya duduk yang salah atau tidak sehat. Jangan sampai teman-teman nanti ketika dewasa menjadi
bungkuk karena terbiasa duduk membungkuk. Nah, karena sudah tahu bagaimana cara menulis yang baik, ya, makanya teman-teman coba sekarang praktikan untuk duduk yang tegap, kemudian memegang pensil yang baik. Coba sekarang menulis apapun yang teman-teman mau, atau menggambar juga boleh. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, yang dapat Ustadz sampaikan. Jadi, di awal perkenalan kita dalam belajar di SD kelas 1, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ilmu yang baru yang bermanfaat. Praktikan apa yang sudah Ustadz sampaikan, apapun yang sudah teman-teman pelajari hari ini dengan baik. Ya, cukup sekian dari Ustadz. Sebelum Ustadz tutup, teman-teman, saya ingin mengulang lagi ya. Ternyata aturan di rumah itu dilakukan oleh semua orang-orang yang ada di rumah, termasuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dilakukan supaya apa? Supaya badan menjadi sehat dan bersih. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama, mandi. Kemudian yang kedua, sikat gigi. Yang ketiga apa teman-teman? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan teman-teman sudah tahu. Kemudian kalau sudah bersih semua, baru kita dapat belajar dengan tenang karena kita sudah bersih, kita sudah dalam keadaan segar. Diharapkan kita menjadi lebih semangat dalam belajar. Dan cara belajarnya pun harus dengan duduk yang baik, yaitu dengan duduk yang tegap. Ketika menulis juga ada cara memegang pensil yang baik. Silakan teman-teman, apa yang sudah dipelajari tadi boleh dipraktikkan. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Sebelum Ustadz akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.